teman di provinsi dan Ipung mungkin bisa datang sebelum Lebaran itu satu. Mudah-mudahan, siap, oke. Dan kedua Pak, ini satu hal Pak kisahnya lagi nelfon. Pada minggu kedua Mei setelah Lebaran, kami memang berencana untuk datang ke Baru bersama bosnya Pak Kisai dari USAID, Pak Walter. Bener ya Pak Kisai ya? Iyanya kok kayak kesel. Kenapa? Iya. Makasih Pak. Ada agenda ke Baru itu antara 11-13 Mei setelah Lebaran. Jadi mungkin kalau memang ingin diagendakan dan ada diskusi bisa dimasukkan nanti. Saya catat untuk dimasukkan. Makasih. Iya, nanti kita obrolin detailnya. Tapi memang udah ada rencana USAID bosnya Pak Kisai dan Pak Kisai sendiri akan datang ke Baru pada setelah Lebaran. Tapi insya Allah tim kami sebelum Lebaran bisa ketemu Bapak dan Pak Bupati. Ini kebetulan ada yang kosong minggu depan ya Pung ya. Ipung bolak-balik sini terus. Oke, mungkin kira-kira itu Ibu Bapak sekalian. Oh sorry, tadi komentar mengenai bencana ini juga satu hal yang mungkin kita selama desain tidak terlalu banyak bicarakan. Tetapi bagaimana kita tata kelola dalam mitigasi, bukan mitigasi ya, mitigasi bencana ini juga mungkin satu hal yang bisa kita sama-sama pikirkan. Kita kalau bicara mengenai layanan publik kita berpikirnya stunting, tadi perkawinan anak dan sebagainya. Tetapi mungkin mitigasi bencana juga bisa masuk. Selamat datang Pak. Akhirnya bisa tembus ya Pak ya. Hebat sekali, perjuangannya luar biasa. Hari, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjut merapat jadi ke Goa. Oh, Makassar dulu. Makassar ya benar ya Pak? Baik. Ini. Kota Makassar. Oh sudah ada. Baik. Silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya bertiga dari BPKD, tapi sudah meninggalkan tempat karena ada hal yang sangat penting untuk diselesaikan di kantor. Kemudian kami didampingi oleh Irban dari Inspektorat, saya sendiri selaku Kepala Bidang, mewakili Kepala Bapeda Kota Makassar. Baik, dari apa yang disampaikan tadi oleh narasumber, tadi sudah dijelaskan ada enam yang tentu ini kalau melihat dari aspek kesesuaian dari apa yang terjadi di Kota Makassar, 6 ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita dorong melalui USAID terkait dengan ARAT. Namun dari 6 ini tentu perlu ada schedule atau waktu yang harus dilakukan sehingga ke-6 ini kami dari perangkat daerah bisa menyesuaikan dari perangkat daerah untuk mengawal dari 6 program yang kita sudah sepakati di kabupaten kota. Katakanlah tadi kalau waktu dan katakan misalnya penguatan penyusunan dan harmonisasi kebijakan. Ini tentu perlu ditetapkan kapan ini bisa berjalan, ya katakan di schedule ini di bulan 5. Ini di bulan berapa dan tentu harus ada waktu yang perlu kami peroleh sehingga jadwal-jadwal yang program ini bisa kami bisa koordinasikan lebih lanjut di perangkat daerah. Yang kedua terkait dengan anggaran tadi sudah dijelaskan tadi ada pernyataan kalau memang tidak ada anggaran untuk di tahun 2022, 23 dan seterusnya tentu dari USAID juga akan berjalan.
Perlu kami sampaikan bahwa kira-kira dari USAID ini seperti apa nanti pendampingannya, ini perlu harus jelas kepada kami, sehingga setelah kami kembali dari hotel ini, kami akan melaporkan ke pimpinan bahwa temuan-temuan yang disepakati bersama ini yang harus kami siapkan melalui pendampingan dari USAID Arab. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Dari Bapeda ya Pak ya. Goa? Silakan. Ibu perwakilan. Belum dengan suara Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, kami dari Kabupaten Goa mungkin belum lengkap. Ada Pak Kadis, ada kami dari Bapeda, dan dari Inspektorat sudah hadir. Sebetulnya hampir sama ya, dari semua kabupaten yang sudah mengungkapkan perasaannya barangkali terkait dengan USAID, hampir sama. Kalau bisa kegiatan ini mungkin tidak di bulan-bulan ini. Kemudian ada beberapa pilihan dari kami sudah menyusun dan sudah berdiskusi dengan beberapa OPD. Ini juga tidak semudah itu untuk menentukan pilihan-pilihan terkait dengan pelayanan publik, apa yang harus kita dorong, kemudian tata kelola pemerintahan, multisektor di bidang mana, maaf, yang mana jadi pilihan. Yang mana jadi pilihan, namun ini butuh ada minumnya. Ini butuh waktu juga, karena kalau dilihat dari 6 itu mungkin semua kita pilih, mungkin semua ingin didampingi oleh USAID. Terus terang kemarin sempat berdebat untuk terkait dengan pelayanan kesehatan ibu bayi. Kami sudah ada MPHD, apakah ini juga akan kita ajukan sebagai salah satu di penguatan, atau karena sudah ada jadi tidak bisa. Namun kemarin hasil diskusi itu menjelaskan, Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa MPHD itu banyak ke pelayanan di rumah sakit swasta. Jadi mungkin besok nanti akan ada pemaparan, kami tetap mengajukan sebagai salah satu penguatan. Saya kira sementara itu. Setelah buka puasa jadi bisa lebih lanjut. Mungkin satu lagi dari provinsi, mungkin ya baik. Masih panjang Pak, jadi nanti ya, ada termin berikutnya bisa. sana sama-sama. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Sekban, Pak Andi, izin, tabe. Baik, makasih. Dan USAID masuk mendukung RPJMD provinsi, khususnya misi 1 dengan misi 4. Kami sangat menghargai itu dan sangat berterima kasih. Dan namun demikian, saya berikan masukan terkait dengan apa-apa yang mungkin masih kurang yang bisa didorong untuk diperbaiki, khususnya pada ada indikator kinerja utama Bapak Gubernur yang belum tercapai kinerjanya. Nah, inilah mungkin yang bisa kira-kira bisa klop masuknya
USAID erat ini karena sama-sama berhubungan dengan terkait pelayanan provinsi kepada masyarakat ataupun kabupaten kota. Ada hal kebetulan hadir di sini juga Pak Akip Dwi Suharto, asisten sekretaris deputi pelayanan publik dari Kemenpan. Kami berharap karena kami punya nilai RB dan Sakip masih tetap ya, dan karena kemarin persoalan dari WTP menjadi WDP, kami berharap itu juga bisa kami dibantu untuk bisa mendukung ke arah sana, dan terutama khusus untuk kepada RB ini reformasi birokrasi. Ada 8 area perubahan. Mudah-mudahan karena kami berharap tahun 2023 provinsi berharap mendapat nilai A ataupun nilai angka itu 80 lebih ya. Sementara kami masih nilai B ataupun 60, sekian ya. Saya tidak tahu sekarang, baru keluar kemarin B juga, nilainya berapa saya belum dapat dari Kemenpan. Nah, itu terkait apakah bisa ringkasan kegiatan erat secara keseluruhan ini yang terdiri dari 6 ini bisa dirombak-rombak sedikit untuk lebih mengarah lagi kepada hal ini. Terus terang karena kami butuh juga memang dukungan terutama untuk mempergencar kegiatan-kegiatan ini, dan sangat bagus sekali saya sempat lihat bahwa USAID erat ini mungkin ada sekitar 10 lebih kegiatan di Sulsel ya. Ada banyak berhubungan dengan kesehatan, dengan apa lagi itu Bu Ros? Pendidikan. Saya ada rencana untuk membuat satu bab tersendiri nanti di RKPD. Mudah-mudahan ini bisa. Jadi selama ini kan RKPD anggarannya kan berbasis APBD tok ya, dan mudah-mudahan bab ini nanti dukungan dari NGO-NGO. Banyak NGO-NGO yang ada sekarang. Ada USAID, ada UNICEF, ada JICA, ada Bakti, ada banyak macam. Nah, ini saya coba buat satu bab tersendiri nanti. Kira-kira dukungan mereka, kegiatan mereka itu nanti tahun 2003 bisa kita arahkan untuk mendukung kita punya program yang ada di provinsi. Itu antara lain. Dan saya berharap banyak kalau bisa memang mendukung ini bagaimana kita bisa meningkatkan nilai-nilai RB dan Sakip yang ada di Sulsel ya. Terutama juga kami mendampingi kabupaten kota. Nah, itu juga dalam rangka itu. Saya kira demikian, makasih banyak. Baik, Pak Herman mungkin ditanggapi dulu termin kedua dari Goa, Kota Makassar dan Provinsi. Ya, terima kasih. Akhirnya ada Ibu. Terima kasih Ibu, walaupun terbatuk-batuk masih bisa menyampaikan ininya Bu. Dan Bapak-bapak sekalian yang telah menyampaikan masukan dan komentarnya tadi. Jadi memang yang pertama memang harus jelas ini ya, sebenarnya bentuk pendampingannya seperti apa, dan kami berharap bahwa pertemuan Lokakarya ini merupakan satu langkah untuk memperjelasnya. Nah, jadi yang ini adalah bahwa besok kita harapkan kita bisa berdiskusi dengan lebih detail. Tadi yang Ibu sampaikan mengenai sektor prioritas gitu ya, memang susah memilih, semuanya penting, semuanya perlu diperbaiki. Mungkin pendekatan dari provinsi tadi gitu, yang mana yang merupakan target Pak Gubernur atau Pak Bupati atau Pak Wali Kota atau Bupati yang kayaknya susah tercapai tuh gitu kan, bisa menjadi prioritas gitu. Itu satu hal yang bisa kita diskusikan lebih mendalam besok, baik dari sisi teman-teman di kabupaten maupun yang ada dalam bayangan kami sendiri gitu. Karena kita sih sebetulnya kayak misalkan tadi ada program USAID MPHD gitu ya, yang lebih banyak ke private sector dalam hal kesehatan ibu dan anak. Nah, kita apakah mungkin kita erat bekerja untuk memperbaiki tata kelolanya untuk yang terkait lebih daripada layanan yang diberikan pemerintah, sementara mereka di pihak swastanya. Itu satu pendekatan yang bisa mudah-mudahan urusan kesehatan ibu dan anak bisa jadi lebih baik. Nah, tapi bisa juga kita melihatnya kesehatan ibu dan anak MPHD juga kita bisa sama-sama kontribusi agak ke tempat lain. Misalkan erat
fokus pada perencanaan